Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya sampai pada saat ini kita masih senantiasa diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan maupun nikmat iman sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Di sini, saya Ibu Indri Elistiana Tarigan SPDI akan mengajarkan kepada anak ibu sekalian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena iman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang 6, di mana beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, perlu diketahui di sini, iman kepada hari akhir itu terdapat dua definisi. Yang pertama yaitu secara bahasa, dan yang kedua yaitu secara istilah. Iman kepada hari akhir atau yang disebut juga dengan hari kiamat, secara bahasa itu ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan di dunia. Apa itu kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan di dunia? Yakni ialah kehidupan di akhirat. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa dunia ini itu sifatnya hanya sementara. Jadi, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan di dunia ini, nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, terdapat dua pemahaman hari akhir. Yang pertama yaitu hari akhir yang berarti hari akhir dalam hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini yang dikenal dengan sebagai hari kiamat. Lalu yang kedua yaitu hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa di dalamnya. Maka setelah kita mengetahui hal tersebut, sebaiknya kita benahi diri kita persiapkan diri kita dengan senantiasa melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan pahala untuk di akhirat kelak. Nah, anak-anak ibu semuanya, kiamat atau hari akhir itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu kiamat sugro, lalu yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu ialah kiamat kecil, yang artinya di mana terjadinya kerusakan sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Apa contohnya? Yaitu seperti kematian manusia dan bencana alam. Nah, bagaimana kita mengetahui tanda-tanda kiamat kecil itu sudah terjadi? Nah, kita sudah tahu bahwa akhir-akhir ini juga di negara kita sudah banyak sekali terjadi bencana alam. Bencana alam itu apa saja? Seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Itu juga merupakan ujian bagi kita sebagai manusia. Nah, itulah termasuk tanda-tanda dari kiamat kecil yang sudah mulai tampak, yang sudah mulai terjadi di dunia. Lalu, apa itu kiamat yang berikutnya? Yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro disebut dengan kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Intinya, seluruh kehidupan di dunia ini itu sudah tidak ada lagi.
Dan itu akan berlanjut di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Lalu, bagaimana tanda kiamat besar itu, Nak? Nah, tanda-tanda kiamat besar itu salah satunya itu adalah matahari terbit dari sebelah barat. Nah, di sini bagaimana pandangan Al-Quran mengenai tentang adanya hari akhir? Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang hari akhir. Salah satunya ialah terdapat di dalam Quran surat Al-Zumar ayat 68 yang berbunyi, "Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu kepastian dari Allah." Quran surah Al-Zumar ayat 68. Lalu, apa saja fungsi dari meyakini atau beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Salah satunya ialah menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Nah, kepada anak-anak ibu semuanya, hanya disinilah materi pembelajaran kita hari ini. Akan ada materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai nama-nama hari akhir. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ibu berharap apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi khazanah ilmu bagi anak-anak ibu semua, sehingga anak-anak ibu semua memahami bahwasanya memang ada kehidupan hari akhir setelah kehidupan di dunia. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah telah sampai pembelajaran kita hari ini. Maka akhirul kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.